Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Mary Sifrata Kalilumang. Saya mahasiswi semester 5 dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado. Saat ini saya sedang mengerjakan ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Nah, karena itu saat ini saya akan membawakan materi untuk menunjang ujian akhir saya dengan judul materi yaitu Literasi Strategi Pencegahan Anti Korupsi untuk Kaum Pemuda. Nah, karena itu kita langsung mulai saja. Nah, permasalahan korupsi di Indonesia yang semakin merajalela, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai kehidupan masyarakat secara umum memerlukan strategi pemberantasan yang efektif. Salah satu yang harus dilibatkan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah pemuda. Karena seperti yang kita tahu ya, pemuda ini adalah satu tunas bangsa. Nah, karena itu pemuda harus ikut berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Salah satu yang bisa kita lakukan sebagai kaum pemuda adalah melaksanakan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat secara umum. Proses penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK dibarengi dengan gerakan pendidikan anti korupsi diharapkan agar dan akan mengoptimalkan proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, teman-teman, sebagai pendengar dari video ini, ada pun cara sebagai kita pemuda agar kita terhindar dari namanya korupsi. Karena kan korupsi ini banyak bentuknya, bukan cuma satu. Karena itu, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu melalui pendidikan agama. Jadi, sebagai pemuda-pemudi Kristen, sebagai pemuda-pemudi bangsa, kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, rajin beribadah, melakukan firman Tuhan, dan juga terhindar dari yang namanya korupsi. Selanjutnya, hal yang kedua yang harus kita lakukan yaitu fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab kita. Jadi intinya, kita harus fokus pada pekerjaan apa yang sedang kita kerjakan. Kita harus punya tanggung jawab atas diri kita sendiri. Dan yang ketiga, memiliki gaya hidup sesuai dengan kemampuan. Jangan lagi ketika kita tidak mampu untuk hidup bergaya sama seperti teman-teman kita. Nah, dari situ kan muncul pikiran untuk melakukan korupsi. Karena itu, kita sebagai kaum muda-mudi, kita harus mempertahankan iman kita, jati diri kita, dan tentunya gaya hidup kita. Jangan sampai kita tergiur untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, yang keempat yang harus kita perhatikan yaitu lingkungan hidup bersih. Jadi maksudnya lingkungan hidup bersih ini kita terhindar dari segala macam pencobaan ya. Maksudnya di sini tentang korupsi. Jadi kita harus tahu di mana tempat kita tinggal dan kita harus tahu juga seluk-beluk dari tempat kita tinggal. Nah, teman-teman, kita lanjut ke cara-cara untuk menanamkan anti korupsi pada diri kita sejak dini. Nah, yang pertama yaitu penanaman kejujuran sejak dini. Maksudnya di sini, ketika kita sedang melihat hal yang sangat buruk di depan kita atau terjadi pada diri kita sendiri, kita harus jujur pada diri kita sendiri, bahkan pada orang lain ketika kita melihat kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu kedisiplinan dan taat pada hukum yang berlaku. Karena yang kita tahu kan bahwa Indonesia itu dikenal dengan negara hukum. Setiap hal yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensi. Karena itu, kita harus siapkan diri kita. Kita harus taat kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu hidup sederhana dan selalu bersyukur. Apapun yang kita miliki saat ini, keluarga kita, teman-teman kita, tempat di mana kita tinggal, bahkan rumah kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Jangan menyeimbangi
kehidupan kita dengan orang lain sampai kita melakukan hal yang tidak senonoh, hal yang merugikan diri kita sendiri. Bahkan bukan cuma merugikan diri kita sendiri, kita juga merugikan negara kita sendiri. Nah, selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan agar kita menjadi pemuda-pemudi yang bertanggung jawab, dan strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, teman-teman, di sini bagaimana jika kita kedapatan melihat dengan mata kita orang-orang yang melakukan korupsi? Hal yang perlu kita lakukan yaitu melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan yang kedua, mengingatkannya agar tidak mengulangi kesalahan yang ia perbuat atau mengulanginya lagi. Dan ketiga, tidak menirunya karena hal itu adalah perbuatan tidak terpuji. Dan yang keempat, selalu taat kepada Tuhan dan tahu apa sanksi jika kita melakukannya. Nah, karena itu, jadi kita sebagai pemuda-pemudi masa kini kita harus tahu apa yang membuat seseorang itu melakukan korupsi. Nah, karena itu juga kita harus tahu apa sanksi akan kita terima nanti. Nah, untuk pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, kita juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Nah, demikian hal ini juga sangat membantu kita, membantu negara kita, membantu orang di sekitar kita agar terhindar dari namanya korupsi. Nah, karena itu ketika kita melihat hal yang seperti itu, kita langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib saja. Mulai dari kita hidup bersih, hidup sehat, dan selalu takut akan Tuhan. Demikian materi yang telah saya bawakan tentang literasi, strategi, pencegahan anti korupsi terhadap pemuda. Saya Merita Kalilumang, terima kasih. Shalom.